keluarga saya diancam. Jadi kalau lu nggak bayar, keluarga lu tanggungannya. Gue bisa datang ke rumah lo dan gue habisin semua keluarga lo, yang kayak begitu. Dan saya merasa saya sudah tidak nyaman dengan ancaman-ancaman beberapa preman ini gitu kan. Akhirnya jadi awalnya ceritanya itu ada beberapa oknum yang chat ke WhatsApp aku, terus abis itu dia menyebutkan nama orang yang aku nggak kenal, terus abis itu dia nagih bahwa tolong supaya orang disampaikan ke orang itu supaya membayarkan tagihannya karena sudah telat bayar. Aku pikir itu chat nyasar, jadi aku cuekin aja. Terus sorenya lagi ada lagi seperti itu, aku juga cuekin aja. Nah itu berlangsung berhari-hari, terus akhirnya aku memutuskan untuk ngebales. Aku bilang, siapa ya mbak yang utang? Aku bilang gitu kan. Teman ibu katanya gitu, nomor ibu dijadikan jaminan katanya gitu, tolong sampaikan. Oke, boleh saya tahu namanya siapa, nomor KTP-nya yang mana, ada fotonya apa enggak, lalu boleh nggak saya tahu fotonya seperti apa, coba tolong kirim ke saya. Dan akhirnya si oknum ini memberikan data yang saya minta. Tapi pas waktu saya melihat datanya, tidak ada satupun nama ataupun foto yang saya kenal. Karena saya tidak kenal dengan foto yang dikirimkan. Nomor rekening yang dia kirimkan juga saya nggak kenal. Foto di KTP-nya juga saya tidak kenal sama sekali. Lalu saya bilang bahwa saya tidak mengenal. Jangan bohong kamu, katanya begitu. Nama Anda sudah dijadikan jaminan untuk orang ini, katanya gitu. Terus akhirnya saya nggak kenal ini siapa, tapi dia ngeyelnya bukan main. Akhirnya saya cuekin, besoknya ada nomor lain lagi dan nomor lain lagi dengan kata-kata yang berbeda, mulai kata kasar bahwa dia meminta supaya saya melunasi hutang dari orang tersebut. Dia bilang, buat lo kan nggak seberapa, katanya gitu kan. Kalau seandainya nama lo ada di datanya dia, berarti dia udah percaya untuk lo melunasi hutangnya temen lo, katanya gitu. Udah pakai lo gue tuh. Terus abis itu saya bilang saya tidak kenal, saya juga tidak tahu kamu punya data saya dari mana dan kamu sudah tahu nama saya siapa. Aku bilang gitu, jelas banyak sekali orang yang punya nomor telepon saya. Terus akhirnya saya cuekin, tapi semakin hari semakin banyak sekali SMS atau WhatsApp yang masuk. Terus akhirnya saya blok-blokin. Saya blok-blokin, mereka pindah ke SMS. Giat ya. Jadi pas waktu saya blok-blokin terus mereka pindah ke SMS, saya mulai merasa terganggu. Nah tiba-tiba di chat WhatsApp tidak ada lagi nomor itu karena mungkin udah saya blok-blokin dan akhirnya mereka pindah ke SMS. Yang ngechat saya di WA mulai berbeda, mulai preman karena bahasanya udah mulai mengancam dan sudah mulai kasar. Ini aku jelasin dari awal sampai akhir supaya mbaknya jangan tanya lagi hal yang udah aku jawab ya. Jadi ini aku ngomong didengerin supaya nanti kamu jangan nanya sesuatu yang aku udah jawab. Dan akhirnya setelah itu ada beberapa oknum lagi yang baru, yaitu yang kelihatan dari profil picture preman-preman seperti itu, tidak membayarkan hutang dari si nama yang dia tagih ini. Keluarga saya diancam. Jadi kalau lu nggak bayar, keluarga lu tanggungannya. Gue bisa datang ke rumah lo dan gue habisin semua keluarga lo, yang kayak begitu. Dan saya merasa saya sudah tidak nyaman dengan ancaman-ancaman beberapa preman ini gitu kan. Akhirnya saya telepon teman saya yang polisi dan akhirnya teman saya yang polisi bilang, Naf, blok-blokin aja. Terus saya tanya apa ada undang-undangnya supaya bisa dilaporin. Ada kok, bilang gitu. Akhirnya saya angkat kasus ini di Instastory gitu. Akhirnya ternyata bukan cuma aku doang, ternyata kayak manajer aku juga kena, teman-teman aku yang lain juga pernah ngalamin hal yang serupa. Bahkan baru-baru ini pun mereka malah lebih sering mengalami hal ini dibandingkan dulu, karena mungkin sekarang lagi masa pandemi kali ya, jadi kayak mereka gencar banget atau gimana, aku nggak tahu. Tapi
Mbak ngalamin ini kayak sempat mikir gak sih Mbak, ini sebenarnya kelakuan siapa gitu? Ada yang gak suka sama Mbak gitu? Iya. Jadi aku sempat tanya di seluruh keluarga aku, kalian ada utang-utang pinjol atau enggak? Siapa tahu mungkin ada saudara jauh atau siapa gitu yang perlu dibantu, biar aku bantu. Ayo, aku bilang gitu kan. Siapa? Tapi tidak ada satupun yang bilang bahwa mereka itu pinjol. Dan akhirnya aku juga tanya seluruh pegawai aku di rumah, kalian kenal nggak sama ini? Kalian pernah punya kasus pinjol apa enggak? Kalian punya masalah dengan pinjol apa enggak? Nggak ada satupun yang bilang, iya saya pernah, ini kamu kenal apa enggak? Ini temenmu atau enggak yang lagi punya masalah ini? Dan mereka bilang enggak. Gitu. Sampai ribut di rumah aku. Jadi rame, karena kan nggak enak ya diancem-ancem kayak gitu. Karena di rumah aku kan semuanya cewek, Mbak. Aku kan nggak pernah berurusan sama pinjol ya, jadi aku nggak ngerti soal peraturan dan hukum perpinjolan itu seperti apa gitu. Jadi aku nggak ngerti karena aku nggak pernah ada urusan sama pinjol-pinjolan gitu. Jadi ini pinjol itu tercipta seperti apa? Apakah ada regulasinya? Apakah ada izinnya dari OJK dan Kominfo apa segala macam? Ternyata kan setelah kasus ini di blow up, ternyata banyak sekali pinjol-pinjol yang ilegal kan, yang tidak terdaftar di Kominfo, tidak terdaftar di OJK gitu. Tapi ternyata banyak juga yang punya kasus, walaupun ada yang sudah terdaftar di Kominfo, ada yang terdaftar di OJK, mereka masih memakai preman-preman untuk menagih hutang mereka gitu. Karena gila, pas waktu aku blow up kasus ini, yang cerita itu ribuan, Mas. Gitu, masyarakat itu yang cerita ada sampai bunuh diri, ada sampai buat cuci darah orang tuanya, terus akhirnya mereka sampai udah stres, ada yang hamil sampai keguguran. Jadi secara tidak langsung ini sudah membunuh sih, gitu, pelan-pelan. Menenangin diri kemarin sih enggak, aku merasa terganggu, udah merasa terganggu aja diancem-ancem kayak begitu. Tapi kan itu kemarin terus aku googling kan, itu kan ada undang-undangnya. Kalau seandainya mereka tidak berhak untuk menyebarkan data gitu. Kalau seandainya mereka menyebarkan data dan terbukti menyebarkan data, kan mereka mendapatkan itu, ada undang-undangnya kok. Kan aku ancam kalau masih terus-terusan masih terus-terusan WhatsApp aku ataupun masih terus-terusan SMS aku pasti ngambil tindakan, karena ada kan dia mengatasnamakan adalah ini nama pinjolnya apa gitu. Mbak Nafa, berarti bisa dikatakan pinjol itu salah sasaran ya Mbak, akhirnya nagihnya ke Mbak atau gimana sih Mbak yang pinjol itu Mbak? Kenapa? Ya, yang pinjol itu awalnya itu memang salah sasaran, akhirnya komunikasi ke Mbak atau seperti apa sih Mbak awalnya itu pinjol-pinjol itu Mbak, makanya akhirnya Mbak dikontekin di WhatsApp gitu Mbak? Saya nggak tahu kalau itu. Oh, oke. Nah ini kan bisa dikatakan banyak juga nih Mbak ya yang akhirnya kejebak gitu kan ya, yang kejebak, yang memang awalnya membutuhkan, tatonya malah jadi tambah rumit gitu Mbak. Nah ini bisa dikatakan jadi solusi nggak sih Mbak menurut Mbak sendiri pinjol ini Mbak? Mungkin gini loh, dalam kondisi lagi PPKM seperti ini, perusahaan-perusahaan juga sedang tidak menerima pegawai baru atau kerja baru, banyak pegawai yang di PHK atau dirumahkan, dan masih banyak sekali perusahaan-perusahaan, rumah makan ataupun perkantoran yang masih tutup karena PPKM yang diperpanjang demi bulan. Bahkan kita udah mengalami kondisi seperti ini hampir sudah 2 tahun. Di mana 2 tahun itu mungkin kalau yang punya investasi itu aman-aman aja gitu kan, hidup masih bisa, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup lah itu. Tapi kalau untuk kayak pegawai yang gajinya UMR gitu kan, mereka mau dapat gaji dari mana?
Mereka mau dapat uang dari mana? Mungkin mereka punya tanggungan keluarga, mungkin mereka punya tanggungan orang tua yang lagi sakit, anak yang harus dikasih susu, dan masih banyak lagi. Mungkin mereka punya cicilan motor atau rumah, atau anak yang sekolah yang sekarang daring, tapi masih harus bayar sekolah, tapi punya penghasilan apa-apa, gitu kan. Akhirnya mungkin mereka berpikir bahwa ini adalah suatu solusi untuk bisa menutupi harian mereka, seperti membeli susu atau memberi bahan makanan untuk hari-hari. Tapi jahatnya, di mana mungkin mereka mengatasnamakan pinjol ini adalah solusi. Tapi sebenarnya buat saya bukan solusi kalau seandainya mereka memberikan bunga sampai 4% dalam waktu 1 hari. Itu yang dari kemarin gara-gara kasus ini terblow up, akhirnya saya langsung mendapatkan data bahwa banyak sekali, ada yang 1 hari bunganya 1%, ada yang 1 hari bunganya 4%, bahkan ada yang 1 hari bunganya bisa sampai 10%. Jadi kayak mereka pinjam 1 juta, tapi tiba-tiba bisa jadi 10 juta. Itu kan membunuh ya. Udah orang nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan, nggak punya minjem, tapi disikat nih sama bunga-bunganya gitu. Akhirnya mereka kenapa banyak sekali masyarakat yang terjatuh dalam dunia pinjol. Mereka pinjam satu tempat pinjol, mereka pinjam lagi di pinjol B, pinjol C, penjol sih, pinjol D sampai Z, akhirnya untuk menggali lubang dan tutup lubang gitu. Buat saya itu bukan suatu solusi sih gitu. Saya rasa itu membunuh sih. Hanya dengan menjadi viralnya berita ini supaya kita bisa membantu banyak masyarakat Indonesia yang sedang terjerat pinjol, supaya pemerintah bisa mengambil tindakan untuk pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK ataupun Kominfo, supaya juga bisa menutup banyak pinjol yang tidak terdaftar, dan menindaklanjuti juga pinjol-pinjol yang mengancam dengan membunuh lah, atau mengancam dengan ancaman yang menyebar data dan yang lain-lain gitu. Saya harap seperti itu. Dan kedepannya juga supaya pemerintah menyalurkan bantuan lah untuk masyarakat Indonesia gitu, supaya ada jalan keluar bagaimana supaya masyarakat ini tidak melakukan pinjol. Sebenarnya kan ada bantuan dari pemerintah tuh yang